Aksi tidak terpuji Wahabi Salafi mencatut nama Nahdlatul Ulama sebagai tameng untuk menyesatkan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosial media kembali dibuat gaduh dengan postingan salah satu media Wahabi Salafi Indonesia. Kali ini tidak tanggung-tanggung, pelaku mencatut nama besar Nahdlatul Ulama sebagai tameng untuk mengelabuhi aksi tidak terpujinya. Dalam postingan yang tengah viral di kalangan netizen Indonesia, pada postingan yang diupload oleh media dakwah aswaja.id ini, sepintas seperti postingan pada umumnya. Namun, setelah diamati secara seksama, dijumpai beberapa kejanggalan, termasuk konten yang bernada menghina terhadap amaliyah umat Islam dengan menyesatkan dan menganggap malam nuzul Quran adalah bagian dari bid'ah hakiki. Dalam postingan tersebut juga terpampang dengan jelas gambar salah satu tokoh garis lurus Wahabi Salafi Indonesia, Yang Mulia Ustadz Khalid Basalamah Al-Wahabi, salah satu dai terkenal yang kepakarannya dalam bidang perwahabian tidak bisa diragukan lagi. Jauh lebih mengherankan lagi dan yang membuat umat Islam marah adalah dalam postingan akun dakwah aswaja.id ini dengan terang-terangan mencatut nama Lembaga Besar Nahdlatul Ulama, lebih tepatnya kantor PWNU Jatim. Astagfirullah. Hal ini dibenarkan dan dipublish langsung oleh media resmi Nahdlatul Ulama, manhajsalaf.com. Dalam rilis resmi media manhajsalaf.com disebutkan bahwa publik Indonesia dibuat gempar oleh postingan menyesatkan salah satu akun sosial media Instagram milik aliran Wahabi Salafi Indonesia. Dalam postingan yang dipublish oleh akun Instagram dakwah aswaja.id, terpampang nyata gambar tokoh kenamaan Wahabi Indonesia, Ustadz Khalid Basalamah Al-Wahabi, salah satu dai kontroversial yang kedatangannya sering ditolak oleh umat Islam Indonesia. Lebih lanjut, media manhajsalaf.com menjelaskan, konten yang disebarluaskan oleh akun Wahabi ini berisi tentang fitnah dan tuduhan miring menyesatkan yang berjudul Malam Nuzul Quran adalah bid'ah. Pada narasi yang ditulis dalam akun Instagram dakwah aswaja.id, dijelaskan pula dengan nyata bahwa Malam Nuzul Quran adalah fiktif dan dibuat-buat oleh kalangan ahlul bid'ah. Tuduhan miring ini diperkuat dengan pendapat salah satu pembesar Wahabi Timur Tengah, Syekh As-Sa'di Al-Makki, salah satu junjungan Firanda Andirja Al-Wahabi, Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi, serta junjungan para Wahabi lain yang ada di Indonesia. Berikut adalah isi konten media resmi Wahabi dakwah aswaja.id yang tengah viral di kalangan netizen Indonesia. Dalam surat Al-Qadar di atas disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Syekh As-Sa'di berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan permulaan turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Lihat Taisiril Karimir Rahman halaman 931. Jika dinyatakan bahwa Al-Quran secara keseluruhan diturunkan di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar, maka klaim yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan jelas-jelas tidak berdasar. Karena Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir, sehingga jelas-jelas penetapan 17 Ramadan sebagai perayaan malam nuzul Quran tidak berdasar atau mengada-ngada. Perayaan nuzul Quran sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung, juga tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Allahul Musta'an.
Astaghfirullahaladzim, sebuah tuduhan keji yang tidak berdasar, serta sepihak yang dilakukan oleh para Wahabi Salafi untuk menyesatkan umat Islam Indonesia. Media manhajsalaf.com menambahkan, tidak kalah penting dari postingan menyesatkan dari dakwah aswaja.id ini adalah pencatutan nama lembaga Nahdlatul Ulama dalam postingannya. Dengan jelas terdapat nama kantor pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jatim sebagai lokasi yang disematkan oleh akun Wahabi Salafi ini. Sebuah tindakan tidak terpuji yang terkesan mengatasnamakan Nahdlatul Ulama untuk menyesatkan umat Islam Indonesia dengan menampilkan nama kantor PWNU Jatim. Atas perbuatan tidak berakhlak yang dilakukan oleh media Wahabi Salafi ini, netizen Indonesia mengecam keras kelakuan seperti ini. Apakah seperti ini perilaku aliran yang mengaku paling sunnah dan menuduh umat Islam sebagai ahlul bid'ah? Setelah menyesatkan jutaan umat Islam Indonesia, kau malah mencatut nama besar Nahdlatul Ulama, ungkap salah satu netizen budiman Indonesia. Ternyata seperti ini perilaku aliran paling sunnah. Bisanya menyesatkan, tapi gak berani tanggung jawab. Nyalinya kecil ya, ungkap salah satu netizen lain. Bahkan, saking kesalnya terhadap perilaku Wahabi Salafi ini, salah satu netizen akan melaporkan kepada pihak berwenang karena telah mencoreng nama besar Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia yang telah melahirkan beberapa tokoh nasional. Perbuatan tidak terpuji ini akan kami laporkan kepada pihak berwenang karena dengan jelas admin akun dakwah aswaja.id telah melakukan penyesatan mengatasnamakan PWNU Jatim, ungkap salah satu netizen budiman Indonesia. Tidak hanya itu, untuk lebih jelasnya agar tidak terjadi simpang siur informasi yang beredar, salah satu tim media besar ofisial AM melakukan klarifikasi langsung tabayun kepada pihak media terkait. Namun sampai detik ini belum ada jawaban dari pihak media dakwah aswaja.id. Menjadi tanda tanya besar, siapakah gerangan yang berani menyesatkan amalia umat Islam ini dan mencantum nama besar Nahdlatul Ulama? Sebuah perilaku menyesatkan dari aliran Wahabi Salafi. Hal ini merupakan pelajaran kepada umat Islam Indonesia untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam memilih media informasi, terutama media yang mengatasnamakan Islam. Bisa saja namanya sangat Islami, namun perilakunya bejat, tidak bermoral, seperti yang dilakukan oleh media Wahabi ini. Semoga perilaku tidak bermoral ini tidak terulang kembali, serta umat Islam Indonesia tidak terprovokasi oleh postingan menyesatkan aliran Wahabi Salafi. Semoga kita semua bisa diselamatkan dari paham menyimpang Al-Quran dan hadis, seperti paham menyimpang aliran Wahabi Salafi. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada umat Islam Indonesia.